Pada saat aku terpuruk, pada saat aku jatuh bangun, ibuku yang selalu nguatin aku. Nonton Ambiar geger. Sobat Ambiar, kita punya blind box di sini. Kita akan buka blind box yang ada di tengah kita. Ya. Apakah ada hubungannya dengan bintang tamu yang akan kita undang di pagi hari ini? Boleh kita buka ya? Kami punya sebuah foto, ada seorang wanita cantik dengan kebaya ungu dan juga sanggulnya yang begitu manis sekali. Mungkin bintang tamu kita bisa menceritakan siapakah sosok yang ada di dalam blind box tersebut. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Mami Nunung. Mami Nunung, selamat pagi. Pagi. Siapa wanita cantik ini? Ibu. Ibu. Cantik sekali ya. Manis sekali. Sang ibu berpulang di saat Mami Nunung dalam keadaan yang sulit saat itu. Harus melewati proses rehabilitasi. Mami nanti boleh cerita sama kami yakin pasti rindunya begitu luar biasa sekali. Ya. Mami, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kita mau Ya. kasih ya. Sobat Ambiar, sampai sekarang kabarnya Mami Nunung belum juga datang ke makam almarhumah. Silakan, Mas. Masih belum juga datang ke makam sampai hari ini, Mami? Belum. Sudah Tapi berapa? ada keinginan nggak Mami suatu saat nanti mau datang ke tempat makam Ibu? Ada keinginan, pasti ada. Keinginan terus kepengen ke makam ibu. Cuman gak tahu ya. Kayak kuat nggak aku. Karena aku merasa apa ya. Ya ini gara-gara aku semua gitu loh. Sudah berapa lama tidak ke makam ibu? Ya sejak ibu dimakamkan, waktu ibu dimakamkan saya diizinkan pulang tapi dengan pengawalan. Cuman habis dari makam pulang gitu aja. Jadi belum ziarah lagi ya? Belum Sudah ziarah. Tahun berapa ya? Tahun 2020. Oh, 6 tahun. 2020. 6 tahun, Mami. Ketika COVID ya, Mam? Ya, COVID. Iya. COVID lagi COVID. Jadi kalau mau lebaran misalnya, mau puasa, itu nggak ziarah sama sekali 6 tahun tuh gimana rasanya menyimpan rasa bersalah sampai belum juga, bukan nggak mau ya, tapi mungkin belum sanggup untuk datang ke makam. Belum sanggup Ya, aja. belum sanggup. Ya rasanya kepingin setiap mau ziarah gitu pas lebaran, terus mau puasa, mau berangkat. Kayaknya nggak kuat aku, belum siap. Rasa bersalah paling dalam apa, Mam? Ya bagaimana sih mengecewakan seorang ibu? Iya. Ibuku tuh ada orang yang selalu pada saat aku terpuruk, pada saat aku jatuh bangun, ibuku yang selalu nguatin aku. Tapi ternyata aku mengecewakan dia. Mungkin ibuku tidak mengucapkan kecewa sama aku, tapi saya yakin bahwa ibuku tuh pasti kecewa dengan saya. Dia taunya saya itu anak baik-baik. Dia taunya saya anak yang dibanggakan. Saat Mami dalam posisi yang sangat sulit dalam proses rehabilitasi, gak bisa ketemu, ibu bilang apa? Ibu cuma pernah ketemu sekali datang ke tempat rehab dalam keadaan sakit. Aku cuman bilang, Bu, ini aku nggak ditahan polisi ini, aku lagi sekolah. Ibuku bilang, iya. Tapi ibuku tahu bahwa aku memang Lagi di tempat kantor Iya. polisi gitu ya, Mami. tahu. Mami, Ya terakhir ketemu itu aja, itu terakhir ketemu di rehab. di rehab. Sampai akhirnya ibu gak ada.
Video call terakhir Mami pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Ibuku sudah nggak bisa diajak video call, udah nggak. Mam, terpikirkan nggak sama Mami malah sebaliknya. Justru ibu tuh sebenarnya sebelum pergi mendoakan keselamatannya Mami. Iya. Saya Kerinduannya ibu sama Mami gitu. Ya tapi betapa kecewanya gitu loh. Ya saya nggak ngerti karena saya memang belum sempat merawat orang tua saya belum sempat ngobrol. Mulai saya kena kasus, ibu saya langsung sakit, langsung sampai nggak ada. Itu belum pernah ngobrol. Saya belum sempat merawat. Ada penyesalan pasti ya Mami, namanya anak ya Mami. Belum bisa membahagiakan orang tua, malah mengecewakan menurut Mami. Mami sempat didatangin mimpi sama almarhum. Sering sekali, Oh, sering didatangin mimpi Mami. sering sekali. Cuman ibu selalu senyum diem. Ibu rindu ya. Ibu rindu sama Mami. Ya merasa bersalah terus ya Mami pasti ya. Saya yang merasa bersalah terus saya. Ya, ya. Semoga Mami nanti pada akhirnya punya kekuatan untuk bisa melepas rasa bersalah, itu yang paling penting. Kemudian juga bisa datang ke makam. Amin. Momen yang paling dirindukan sama ibu apa sih, Mami? Ya bercandanya. Pada saat saya punya masalah apapun sama ibu yang selalu menolong saya dalam masalah apapun. Saya itu selalu tenang kalau ada ibu dalam menghadapi masalah apapun. Selalu Pasti menerima akan Mami selesai. dalam keadaan apapun ya. Pasti selesai. Tapi dengan peristiwa kemarin itu, ibu nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman diem, akhirnya sakit sampai nggak ada. Ya Allah. Bertubi-tubi ya, Mi ya. Mami Nunung, kami akan tampilkan sebuah artikel. Ini penyesalan terbesar seorang Nunung. Nunung ungkap penyesalan terbesar dalam hidupnya tak bisa rawat ibu saat sakit dan belum sempat minta maaf. Mami ketika direhabilitasi kemudian tahu ibu sakit harus dirawat, itu pasti kacau balau campur aduk semua perasaan ya. Sementara Mami nggak bisa hadir sepenuhnya untuk merawat. Ya, nggak bisa apa-apa, cuman bisa mendoakan aja gitu loh. Nggak bisa apa-apa, mau ngapain di dalam. Sedangkan pulang juga nggak boleh. Pada waktu meninggal nggak boleh pulang? Diizinkan pada saat meninggal itu aja. Pas saat ibu nggak ada diizinkan pulang. Cuman nggak nginep juga, ngelihat terus pulang. Tapi sempat melihat untuk kali terakhir wajah almarhumah ibu. Saya sempat melihat terakhir pas saya datang mau tutup peti. Ya Allah. Saat melihat wajahnya untuk kali terakhir, apa yang ada di dalam pikiran seorang Mami Nunung? Saya cuma ngusap wajahnya sebentar, saya cium. Udah langsung tutup peti karena memang udah jamnya harus diberangkatkan. Yang terpenting adalah hilangnya rasa penyesalan agar tidak ada beban berat dalam hati di kemudian hari. Tapi ini sebuah pengakuan dari Mami Nunung. 6 tahun dan perasaan itu masih terus ada sampai Terus sampai sekarang. Mami, kalau perasaan itu muncul, apa yang Mami lakukan? Saya cuma ambil air wudhu aja, saya sholat. Masian apa yang Masian sampaikan orang yang selalu menemani? Ya kalau saya memang lagi nggak stabil gitu, lagi perasaan itu muncul lagi gitu. Suami saya cuma ambil air wudhu, guys, sana sholat. Cuman itu.
Saat itu direhabilitasi berdua sama Mas Yan. Iya. Mas Yan ketika almarhumah akan dimakamkan bisa punya kesempatan. Ikut juga. Saya sama Ian ikut ke Solo. Ya, Ian sendiri juga mungkin sampai sekarang merasa ikut berdosa karena Pada waktu itu kasusnya bersamaan. Bersamaan. Ya, Mami sama Papi ya. dia merasa dititipin orang tua saya, tapi pada saat itu mereka nggak bisa. Ian merasa wah, dia gagal gitu loh. Ada juga mungkin perasaan yang sama ya. Tapi Ian masih berziarah gitu. Ian Oh iya, Mas Yan Mas datang. Ian, iya. Kalau Mami enggak. Aku belum sampai Ian, ayo ke makam ibu. Belum siap, belum siap aku. Mami, kami punya sesuatu untuk Mami Nunung dalam tayangan berikut ini. Seandainya Mami bisa menyampaikan sesuatu untuk Ibu, ungkapan, perasaan apa yang ingin disampaikan, kerinduan apa yang ingin disampaikan untuk Ibu. Bu, bahagia di sana ya. Minta maaf. Bu, maafin aku. Baik-baik aja di sana ya, Bu. Aku janji nanti mau ngeliat, datang ke makam ibu. Ya biar lebih plong ya Mami ya. Aku sayang ibu. Sudah Pokoknya berada. bisa kirim doa buat ibu. Semoga diberikan tempat terbaik. Amin. Mereka yang sudah meninggalkan mendahului kita, tinggal bagaimana kita yang masih ada di sini untuk bisa kembali menata hati. Amin. Hari demi hari. Kita kembali. Rindu aku sangat rindu kau, merasa saga kau masih ada.